Halo Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Nopi di channel YouTube IKAPI. Dan seperti biasa, di channel ini kita akan membahas ilmu pajak, cerita pajak, edukasi pajak, dan semua seputar update perpajakan Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jika tidak ikut PPS, akankah diperiksa? Tax amnesty atau yang sekarang disebut sebagai program pengungkapan sukarela yang telah berakhir pada 30 Juni 2022 lalu, tercatat ada 274.918 wajib pajak yang ikut PPS dengan surat keterangan. PPS yang diterbitkan sebanyak 308.059 surat keterangan. Wajib pajak yang mengikuti PPS akan banyak mendapat manfaat, antara lain terhindar dari pengenaan sanksi dan tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 sampai 2020 kecuali ditemukan harta kurang lengkap. Lalu bagaimana untuk wajib pajak yang tidak ikut PPS? Akankah diperiksa? Dilansir dari laman pajak, merujuk ketentuan pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, tujuan pemeriksaan adalah untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dalam rangka pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko atau risk-based selection mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun hasil pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak atau SKP, hal ini sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang KUP bahwa dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Harta SPT versus harta DJP. Surat imbauan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kepada wajib pajak untuk mengikuti PPS berisi perbandingan data harta yang sudah dan belum dilaporkan dalam SPT. Data yang belum dilaporkan dalam SPT diperoleh DJP dari internal DJP, Automatic Exchange of Information atau AEOI, dan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain atau ILAP. Data ILAP berasal dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain merujuk ketentuan peraturan pemerintah atau PP nomor 31 tahun 2012 dan peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 224/PMK-03/2017. Berdasarkan PP dan PMK tersebut, terdapat 69 ILAP yang wajib menyetorkan data terkait perpajakan kepada DJP. Sebagai contoh adalah Bank Indonesia yang menyampaikan informasi tentang debitur, meliputi identitas debitur, agunan atau penjamin, termasuk laporan keuangan debitur. Apabila dalam perbandingan harta dalam surat imbauan DJP terjadi perbedaan antara harta menurut SPT dan harta menurut data DJP, penyebabnya ada dua. Pertama, perbedaan metode pencatatan nilai harta. Nilai harta selain kas dan setara kas dalam SPT dicatat menurut harga perolehan atau historical cost. Adapun data lain seperti LHKPN berdasarkan nilai pasar atau market value saat pelaporan LHKPN. Harta selain kas atau setara kas yang sudah dilaporkan dalam SPT namun berbeda nilainya. Perbedaan jumlah nominal saldo kas atau setara kas menjadi objek PPS. Harta yang belum dilaporkan dalam SPT termasuk selisih lebih kas atau setara kas dari yang dilaporkan dalam SPT, inilah yang menjadi objek PPS. Harta yang belum dilaporkan dalam SPT dapat dikategorikan sebagai penghasilan yang berasal dari penambahan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf P Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH. Hal ini disebabkan harta dimaksud menambah kemampuan ekonomis, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Mengingat harta yang belum dilaporkan dalam SPT dapat dikategorikan sebagai penghasilan, maka DJP menawarkan wajib pajak untuk mengikuti PPS dengan konsekuensi membayar PPH final. Sebagai kompensasi kepada wajib pajak yang ikut PPS diberikan fasilitas perlindungan data. Data yang ada dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.
Selain itu, peserta PPS tidak dilakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan PPh orang pribadi sampai tahun pajak 2020, kecuali apabila terdapat pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana jika wajib pajak terbukti belum melaporkan hartanya dalam SPT tetapi tidak ikut PPS? Apakah akan dilakukan pemeriksaan? Mari bergabung dalam diskusi IKAPI bertajuk Tidak Ikut PPS Diperiksa, yang diadakan pada 28 Juli 2022 pukul 14 WIB sampai dengan selesai secara online via aplikasi Zoom. Daftarkan diri Anda melalui nomor kontak di player ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube IKAPI Channel. Sampai jumpa di video IKAPI selanjutnya. Salam IKAPI, salam pajak.